dan juga Kampus Indonesia. Kali ini Camping Goes to Campus lagi ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, di sebelah aku udah ada narasumber yang super kece banget. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kalian bisa juga langsung like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng channel Kampus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama info-info terbaru dari kami. Halo Salma. Halo Kak. Oke, boleh dong perkenalan ke sahabat ini di luar sana? Boleh? Iya. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfiora Salmadiela, biasa dipanggil Salma, semester 6 jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, udah semester 6 ya, berarti Iya. udah mahasiswa akhir nih sekarang. Iya Kak. Oke, sekarang kesibukannya lagi apa sih selain kuliah? Sekarang saya lagi sibuk ikut kegiatan P2KK. P2KK itu program pembentukan kepribadian dan kepemimpinan. Nah, nanti di sana saya jadi trainer namanya Kak. Trainer, oke. Iya. Jadi sibuk itu di bawah BMKM atau gimana? Itu di bawah naungan kampus langsung, jadi nanti yang nge-handle mahasiswa baru untuk melakukan kegiatan kampus, karena kan mahasiswa baru waktu masuk kampus itu diwajibkan ikut P2KK tersebut. Jadi nanti saya sebagai trainernya nanti mendampingi mahasiswa baru. Oke, berarti bakal sibuk banget dong ya buat ini, buat kapan? Buat bulan depan? Hampir mau masuk perkuliahan mahasiswa baru nanti sekitar bulan September. Sekitar bulan September. Iya. Wow, semester 6 tapi juga banyak ya kegiatannya. Iya. Oke, Salma ceritain dong, penasaran gimana sih ceritanya Salma bisa sampai ke Teknik Informatika UMM ini? Bisa sampai teknik informatika itu awal mulanya saya direkomendasikan oleh kating-kating terdahulu, karena kan UMM ini terkenal dengan akreditasinya yang sudah A. Jadi nanti bisa sebagai bekal saya nanti kalau sudah lulus nanti buat masuk ke jenjang pekerjaan. Nah, selain itu juga di UMM ini fasilitasnya sudah sangat lengkap, jadi gak rugi saya jauh-jauh merantau ke Kalimantan untuk berkuliah di UMM. Oke, dari Kalimantan ke Malang ya buat Iya, kuliah Kak. ya. Ya ampun. Terus kalau boleh tahu, kalau di UMM sendiri ya katanya kan fasilitasnya juga keren-keren tuh. Kalau di Teknik Informatika sendiri fasilitas apa sih yang kamu dapetin? Teknik informatika itu memiliki laboratorium komputer di mana nanti kita dapat melaksanakan praktikum di sana. Selain praktikum juga kita dapat belajar bersama dan juga melakukan riset untuk lomba-lomba. Oke. Tapi kalau misalkan nih Teknik Informatika ya, orang tuh taunya Teknik Informatika tuh ngoding-ngoding gitu Iya. kan. Kalau di menurut Salma sendiri, TI itu belajarnya apa aja sih? Kalau TI sejauh saya sampai semester 6 ini, TI itu memang banyaknya ngoding. Jadi kita itu harus kuatnya di logika dan algoritma matematika. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk TI, saya sarankan dipikirkan lagi 2 kali apakah sanggup untuk matematika dan logikanya. Oke, wow, matematika dan logika ya. Iya, Kak. Sesusah apa sih pelajarannya kalau boleh tahu nih, di-spill dong ke kita-kita. Susahnya ya susah-susah gampang, karena kan saya juga punya teman banyak nih, jadi saling bantu sama teman buat ngerjain tugas. Jadi ya di bawah have fun aja sampai semester 6 sekarang. Oke, di bawah Evan ya Iya. jadinya ya. Oke, dari semester 1 sampai 6 gitu ada nggak sih pengalaman yang menurut kamu menarik banget nih buat diceritain ke Sobat Mindo misalkan, atau kamu ngerjain tugas ada yang susah banget gitu? Ada, saya dulu tuh waktu masih sibuk di semester 4 sebelum corona ya Kak ya. Semester 3 sama 4 itu kita masih kuliah offline, di mana saya malamnya itu begadang, mau nggak mau paginya jam 7 kuliah kan. Jadi waktu itu saya nggak kuat sama dinginnya cuaca Malang, jadi saya memutuskan untuk tidak mandi untuk pergi ke kuliah. Yang penting prinsip saya, yang penting saya datang kuliah, urusan mandi itu nanti saya bisa balik lagi ke kos. Yang penting pelajaran saya nggak ketinggalan. Waduh, emang kuliah nomor 1 ya ternyata. Iya. Oke, kalau misalkan nih ngomongin soal TI ya, di beberapa kampus tuh kan ada namanya peminatan gitu. Kalau di TI UMM sendiri peminatannya tuh ada berapa sih? Ada 4 kalau untuk teknik informatika UMM. Yang pertama data science, yang kedua rekayasa perangkat lunak, yang ketiga jaringan komputer, dan yang keempat game cerdas.
Game cerdas. Iya. Wow, menarik banget ya semuanya ya. Terus kalau Salma ambilnya yang apa? Saya ambil rekayasa perangkat lunak, RPL. RPL ya. Iya. RPL tuh belajar apa sih? Jadi RPL itu banyak belajarnya untuk merancang suatu program yang akan dibuat. Jadi banyaknya akan menjadi kayak project manager. Oh, project manager. Kalau misalkan yang ngoding yang katanya ada bahasa HTML, JavaScript itu juga belajar. Itu juga belajar, cuman belajarnya waktu kita di semester 1 sampai semester 5. Untuk semester 6 itu kita fokusnya di peminatan, mau diambil buat sekalian kita menyusun skripsi. Oh gitu. Iya. Berarti dari semester 5 tuh udah bisa ambil peminatannya itu tadi ya? Semester 6 Oh, baru semester bisa. 6 ya? Iya. Oke. Itu kalau ambil peminatan biasanya based on IPK kita kah atau kita bebas milih aja? Bebas milih aja, Kak. Iya. Gitu. Oh, ada ketentuan gak sih kayak kelasnya minimal berapa orang? Ketentuannya tidak ada sih, yang penting sesuai minat dan kemampuan kita sendiri ngambil bidang minat apa. Oke, berarti kayak sesukanya kita ya, as long as kita bisa tanggung jawab Iya, di situ gitu ya. sesanggupnya di mana. Sesanggupnya. Kalau menurut Salma yang paling susah yang mana sih? Game cerdas. Game cerdas kenapa tuh bisa susah banget? Karena kan game banyak orang suka gitu kan. Iya, karena kan game cerdas itu basicnya bukan hanya kamu suka bermain game, cuman kamu harus juga pandai bikin anime, terus bikin gambar dan juga bikin aplikasi game tersebut. Jadi nggak cuman kamu harus pandai, misalkan kamu nih suka main Mobile Legend, mau masuk game. Nah, itu tuh nggak bisa juga dijadikan landasan buat masuk game cerdas. Jadi harus ada kepandaian buat ngegambar sama buat aplikasinya. Oke, jadi kayak Iya. lebih kerja 2 kali gitu ya, Iya. jadinya lebih banyak ya. Iya. Oke, ngomongin soal TI lagi nih. Kalau misalkan di TI itu pelajaran yang menurut Salma tuh paling susah gitu, paling challenging lah. Itu apa sih kira-kira? Matematika diskrit. Wow, apa itu matematika diskrit? Boleh dong diceritain? Jadi matematika diskrit itu kenapa menurut saya paling susah, karena berhubungan sama dosennya juga susah, Kak. Oke. Iya. Kenapa tuh, kenapa? Jadi dosennya itu perfeksionis. Jadi walaupun mahasiswa udah menjawab benar nih, dosennya itu pasti ada aja masih tugas tambahannya. Dan juga dari kating-kating terdahulu itu jarang yang ada yang lulus. Mentok-mentok nilainya itu C+ atau C. Oke, berarti termasuk susah dong ya cari nilai di Iya. TI itu. Ada nggak tips supaya bisa dapat nilai bagus di TI? Bisa dapat nilai bagus di TI. Yang penting pinter-pinter milih dosen, sama pinter-pinter milih lingkup pertemanan mana yang bikin kita ke arah positif, biar kita semangat belajar, semangat ngerjain tugas, gak lalai sama kuliah. Soalnya kan nilai itu gak mesti untuk penentu kelulusan kan. Mungkin ada orang yang nilainya jelek, siapa tahu nanti selepas lulus dia dapat kerjaan yang bagus. Juga sebaliknya ada orang yang nilainya bagus, malah dia waktu udah lulus susah nyari kerjaan. Jadi nikmati aja kuliahnya, ikuti alurnya aja, yang penting kan selagi positif, dan juga penting kuliahnya selesai. Urusan nilai itu belakangan, yang penting nilainya jangan sampai D. Oke, jangan sampai Iya, deh ya. kalau di asal tugas teknik selesai. susah. Oh, susah banget ya. Iya. Berarti bener dong nggak apa kata orang-orang, kalau teknik itu susah banget, itu bener ya? Iya, apalagi teknik sipil susahnya minta ampun. Oh, lebih susah daripada Iya. teknik informatika berarti. Oke, kalau ngomongin soal teknik informatika lagi nih, di sini kan S1 ya Iya, jatuhnya ya. Berarti kalau S1 tuh 60 teori, 40 praktikum. Iya. Betul kayak gitu. Kalau praktikumnya sendiri kayak gimana sih kalau di TI? Kalau praktikumnya paling seru itu ngoding bareng temen dalam satu ruangan. Jadi kita tuh udah persiapkan codingan dari rumah. Nanti dijelasin ke asisten laboratorium namanya. Asisten laboratorium itu nanti yang akan menilai praktikum kita dapat nilai berapa. Jadi sebelum praktikum itu biasanya sama teman kumpul-kumpul dulu di kelas buat bahas codingannya ini bener apa enggak, sama apa enggak. Kalau sama nanti takutnya ada plagiasi gitu. Nanti kan ditanyain sama pihak aslabnya, ini akan berpengaruh ke nilai. Oh gitu, berarti rumit ya termasuk Iya. ya. Tapi karena temennya seru aja, temennya juga ngejalanin aja sampai bisa di titik semester 6 ini, jadi have fun aja. Jadi fun. Tapi Iya. pernah nggak sih ngerasa kayak aduh kayaknya mau capek, mau selesai aja kuliahnya nggak sanggup di TI gitu? Pernah, karena Pernah? kayak ngerasa salah jurusan gitu, Kak. Wah, Tapi iya. tapi banyaknya teman yang positif dan juga teman yang ngebantu dalam ngerjain tugas itu, jadi bisa sampai bertahan sampai mau skripsi ini. Oke, wow, Iya. menarik nih soal salah jurusan ya. Banyak biasanya orang-orang yang merasa salah jurusan. Iya. Kenapa kok bisa berpikir sampai salah jurusan? Karena mungkin dirasa nggak sanggup sama materinya,
ngerasa mau gimana pun tetap nggak ngerti mungkin ya, jadi makanya mikir salah jurusan. Tapi mau gimana lagi, udah semester tua ya Kak ya, mau diulang juga sayang, mending dilanjutin aja, dijalanin aja, insya Allah ada yang terbaik. Oke, Iya. waduh, keren banget ada kata-kata mutiaranya dari situ. Oke, anyway aku dapat kabar kalau ternyata Salma ini juga menjabat sebagai Sekretaris Himpunan Teknik Informatika sama jadi Ketua Umum di PIK RUMM ya. Iya. Bener. Itu sibuk banget nggak sih kira-kira antara ngebagi waktu antara organisasi dan juga kuliah? Jadi waktu saya sekretaris himpunan mahasiswa informatika itu saya di semester 3 sama 4. Jadi semester 3 dan 4 itu karena kita belum pandemi ya Kak ya, ngebagi waktunya lumayan susah. Tapi karena saya nggak sendiri, ada juga teman saya yang ikut organisasi tersebut. Jadi kalau kuliah itu rapat itu nggak akan ganggu jadwal kuliah. Kita kuliah dulu selesaikan sampai jam berapapun, biasanya rapatnya itu kita di malam hari. Nah, rapatnya di malam hari itu kita maksimalkan juga sekalian mengerjakan tugas kalau ada tugas. Nah, untuk kegiatannya itu biasanya hanya ada di hari weekend. Jadi kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu kita nggak ada kuliah kan. Jadi bisa membagi waktunya, kecuali ada kegiatan dari dosen. Di hari kerja nanti bisa pakai surat dispensasi untuk tidak ikut kuliah. Tapi dengan syarat tetap mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, walaupun tidak ikut perkuliahan di kelas. Oke, tapi sempat nggak sih keteteran antara ngerjain tugas dan organisasi gitu? Karena kalau kata Salma tadi kayak sibuk banget itu di teknik informatika. Keteteran banget, tapi namanya juga udah pilihan ya, kita memilih, kita siap menyelesaikan pilihan tersebut ya. Jadi mau gimana pun kita harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Jadi pastilah ada rasa, kok aku memilih masuk himpunan, mending aku kuliah pulang aja. Sempat kepikir begitu, tapi mikir lagi, saya jauh-jauh kuliah dari sini, dari Kalimantan. Kalau saya cuman kuliah pulang ke kos itu amat disayangkan masa muda saya. Jadi ya mending ikut organisasi aja. Oke, berarti hard skill sama soft skillnya emang harus diasah Iya. sejak dini ya mungkin Iya. ya. Oke, balik lagi nih Salma ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Salma tadi bilang peminatannya ngambil RPL nih. Iya. Kalau RPL tuh kira-kira nanti prospek kerjanya atau Salma tuh kepikiran nggak sih bakal berkarir di mana? Kalau untuk RPL itu biasanya bakal jadi web developer di suatu perusahaan atau pengembang aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Biasanya begitu, Kak. Oke, berarti buat Sobat Mindo yang pengen kerja di startup cocok banget ya masuk Iya, di informatika startup. ya. Oke, Salma aku penasaran deh kalau di UMM ini jalur masuknya tuh ada apa aja sih? Jalur masuknya itu terbagi dua, ada jalur prestasi sama jalur tes. Untuk jalur prestasi itu kita cukup melampirkan nilai raport saja. Jadi untuk adik-adik semua yang masih SMA ini nilai raportnya kalau bisa dipertahankan terus ya, nilainya jangan sampai naik turun. Yang kedua ada juga jalur tes. Jadi jalur tes itu tanpa nilai raport, kita tes datang ke UMM sini. Oke, kalau Salma dulu jalur apa? Kalau saya dulu jalur prestasi lewat raport full. Oh, lewat raport full ya. Oke. Menarik nih. Terus ngomongin soal banyak ya orang-orang luar sana tuh bilang swasta tuh mahal banget gak kayak negeri gitu. Aku penasaran, boleh dong di-spill dikit-dikit ya UKT-nya berapa sih kalau teknik informatika? Untuk teknik informatika angkatan saya SPP-nya 4.500.000. Jadi tiap tahun itu atau tiap angkatan itu SPP-nya bakal naik mungkin 500 sampai 1 juta. Jadi kisaran untuk teknik itu biasanya SPP-nya 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta itu per Iya, semesternya ya? Per semesternya. Tapi belum juga sama uang gedung. Uang gedung itu namanya DPP. Nah, Itu jadi uang gedung itu nanti kalau di angkatan saya dulu uang gedungnya 24 juta diangsur selama 6 kali dalam 3 semester itu. Dalam 3 semester. Oke, berarti kalau dihitung itu nggak jauh beda ya sama kampus-kampus lainnya ya? Iya. Oke, kalau menurut Salma sendiri dengan stigma-stigma swasta tuh lebih mahal daripada negeri, menurut Salma gimana? Menurut saya itu di kampus swasta lain pun juga untuk biaya UKT pasti terkenal mahal ya. Cuman biaya UKT terkenal mahal ini sebanding apa enggak dengan fasilitas kampusnya. Untuk UMM SPP mahal seperti itu saya kira sudah sebanding sama fasilitasnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi emang harganya tuh harganya emang udah murah, habis itu fasilitas juga bagus. Bagus. Akreditasinya juga udah Sudah A A ya. Mm-mm, Iya. Oke. Banyak poin-poin yang ternyata bagus-bagus ya kalau misalkan kita lihat dari apa yang Salma. Oke, terakhir nih Salma, boleh dong kasih kalimat-kalimat motivasi buat Sobat Mindo di luar sana yang pengen banget nih lagi berjuang
buat masuk ke teknik informatika? Nah, untuk teman-teman yang mau masuk teknik informatika, yang pertama itu persiapkan mental kalian. Jadi mental kalian itu harus kuat karena teknik informatika itu sejauh yang saya alami ini sangat keras. Yang kedua, harus pintar logika dan matematikanya harus lebih dikuatkan. Dan yang ketiga, jangan patah semangat. Saya punya motivasi hidup. Saya tidak tidur seharian daripada saya harus mengulang tahun depan. Waduh, oke. Sangat anak teknik sekali ya, Iya. biar nggak tidur ya, asal Iya. udah selesai. Oke Sobat Mindo, sekian episode Kampin Gusto Kampus pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, thank you Salma. Terima kasih, Kak.